Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur aljabar ring dari Matematika 2 semester 6. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang ideal. Pengertian ideal, ideal kanan dan kiri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu sama anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Kak Ersyanur Fairuz. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Kurnia Aini Bay. Lalu selanjutnya ada Kak Tesya Yunita Sembiring. Baiklah, adapun yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama definisi ideal, lalu yang kedua sifat-sifat ideal, dan yang ketiga yaitu contoh-contoh soal ideal. Baik, masuklah kita ke pembahasan pertama yaitu definisi ideal. Suatu subring S dari ring R dikatakan apabila ideal kanan dari R jika A elemen S, R elemen R, maka AR elemen S. Ideal kiri dari R jika A elemen S, R elemen R, maka RA elemen S. Ideal dua sisi atau suatu ideal jika S adalah ideal kanan, juga ideal kiri, atau jika A elemen S, R elemen R, maka AR elemen S, RA elemen S. Syarat subset menjadi ideal kanan atau kiri berbeda dengan syarat sebuah subset menjadi subring. Untuk menjadi subring, sebuah subset harus memenuhi syarat bahwa XY elemen S untuk setiap X elemen S dan Y elemen S. Sementara supaya S menjadi ideal kiri harus memenuhi RX elemen S untuk setiap R elemen R dan setiap X elemen S. Jadi, untuk membuktikan bahwa sebuah subset S adalah ideal kiri dalam ring R, maka harus dipenuhi yang pertama yaitu S tidak sama dengan himpunan kosong. Dan yang kedua yaitu S tertutup terhadap penjumlahan. Dan yang ketiga, untuk setiap X elemen S min X elemen S. Dan yang terakhir yaitu RX elemen S untuk setiap R elemen L, X elemen S. Jadi dari definisi di atas jelaslah bahwa himpunan 0 dan R adalah ideal dari sebarang ring R. Ideal ini disebut trivial atau ideal tak murni atau improper ideal. Ideal selain himpunan 0 dari R disebut ideal murni atau proper ideal. Untuk ring komutatif, ideal kiri juga merupakan ideal kanan dari ring tersebut, sedangkan ring yang tidak mempunyai ideal disebut ring sederhana. Sifat-sifat ideal. Teorema 1. Syarat perlu dan cukup agar suatu himpunan bagian S dari ring R merupakan suatu ideal adalah yang pertama, A elemen S, B elemen S, di mana A dikurang B elemen S. Yang kedua, A elemen S, R elemen S, di mana A R elemen S dan RA elemen S. Teorema 2. Jika R suatu ring dan ideal 1, ideal 2 masing-masing ideal di DR, maka ideal 1 irisan ideal 2 di R. Teorema 3. Suatu field tidak mempunyai ideal murni. Adapun contoh soal yang pertama sebagai berikut. Misalkan F sama dengan himpunan F di mana F fungsi dari R ke R dan D himpunan F elemen F atau F5-nya sama dengan 0. Didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada F sebagai berikut. Yang pertama, F tambah G dikali X, maka Fx ditambah Fg. Yang kedua, F kali G kali X, maka Fx kali Gx. Maka F merupakan ring dan D ideal dari F. Contoh nomor 2. Misalkan di 1, 2 turut-turut merupakan ideal. Ideal kiri di R1, R2 akan ditunjukkan di 1
cross I2 ideal kiri di R1 kali R2. Bukti, kita ambil sebarang R1 R2 di R1 kali R2. Untuk AB di I1 kali I2 kita peroleh. Untuk ideal kiri R1 R2 dikali AB. Kalau kita kalikan dari kiri, jadi hasilnya R1 kali A, R2 kali B. R1 kali A itu I1 di ideal kiri, R2 kali B itu I2 di ideal kiri. Jadi keseluruhannya I1 cross I2. Untuk ideal kanan, kita misalkan di kanan itu kita ubah di R1 R2, dan I1 cross I2 di ideal kanan di R1 kali R2. Jadi untuk ideal kanan AB dikali R1 R2, kalau dikalikan dari kanan hasilnya A kali R1 B kali R2. Jadi keseluruhannya I1 cross I2. Jadi kalau ideal itu sekaligus ideal kiri dan ideal kanan. Contoh nomor 3. Diketahui himpunan bilangan Z merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Dibentuk 2 himpunan A kali 2 atau A elemen Z sama dengan 2Z, yaitu himpunan bilangan genap merupakan ideal dalam Z. Secara umum, untuk B elemen Z, maka B adalah himpunan AB atau A elemen Z sama dengan BZ adalah ideal yang dibangun oleh B. Baiklah, sekian pembahasan kami tentang ideal. Apabila ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.